betapa sulitnya ide daripada Mas Gun dengan Mas Bambang, Bu Iza untuk menerapkan agar supaya kalian sadar loh bahwa mari menanam, mari membuang sampah yang benar. Alot nggak Mas? Ya. Susah nggak? Baik, Prof. Jadi memang untuk merubah mindset itu perlu waktu, perlu komunikasi yang baik ya, antara kami pengurus dengan warga yang ada di lingkungan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan pencinta alam, pro konservasi, hari ini kita akan berdialog bahwasanya kita ingin mencoba mendorong agar supaya kelompok kerja lingkungan di RT RW Mandar, Bintaro, tentunya Jakarta Selatan akan terus berkembang yang menjadi panutan buat masyarakat lainnya, terutama dalam soal hajat hidup orang banyak, soal lingkungan, soal adem, soal aman, dan soal lestari. Terima kasih Mas Gun, terima kasih sekali, dan kawan-kawan semua, selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dengar dulu kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang. Betul, Bro. Betul Mas? Betul. Alhamdulillah. Apa pengalaman kerja di sana? Baik, jadi terima kasih Bro. Ibu dan Pak sekalian, saya ini mantan dari ASN. Mantan ASN. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke. Tapi kami berasal dari kehutanannya. Kehutanannya, cikal bakalnya dari kehutanan. Oke. Sekarang sudah blended antara kehutanan sama lingkungan. Jadi lingkungan dan kehutanan. Iya. Kami basisnya adalah kehutanan. Oke, baik. Nih, kawan-kawan ya. Jadi artinya kehutanan bukan bekerja dalam sebuah hutan saja, kayu saja, tetapi adalah melihat bagaimana komponen-komponen lain yang dibungkus dalam lingkungan hidup dan konservasi, yaitu di situ ada binatang liar, di situ ada serangga, di situ ada air, di situ ada udara, kompleks. Jadi simbolnya kan adalah gunungan, ya Mas, secara hukum. Iya. Makanya background-nya hukum. Secara hukum bagaimana itu? Kondisi kehutanan yang digambarkan dengan sebuah gunungan. Baik, jadi harapan kita kan mencapai suatu titik tertentu, keseimbangan antara kebutuhan kesediaan alam, jangan sampai rusak, supaya manusianya hidup secara bahagia, kan gitu kan? Ya. Supaya bisa hirup udara bersih, mendapat air yang bersih, semuanya dari hutan. Betul. Kan gitu. Lalu bagaimana tuh soal pelanggaran di hutan itu ya selama ini gimana Mas? Baik, memang ada dua hal ya, sini yang harus kita waspadai. Satu, kebutuhan pembangunan yang membutuhkan tapak yang namanya lahan. Jadi ini ya. Baru bisa diakomodasi melalui kesediaan hutan. Karena kalau kita lihat perbandingan hutan sama bukan hutan, itu sepertiga itu adalah bukan hutan dan 2/3 itu adalah hutan. Harusnya. Iya. Nah, memang pemerintah punya policy untuk mencoba mengakomodasi pembangunan yang berkembang, tuntutan kebutuhan kita manusia. Jadi manusia jumlahnya berkembang. Iya. Teknologi berkembang. Pasti perlu wilayah. Perlu wilayah. Era bermain lah istilahnya. Jangan-jangan wilayahnya dalam bentuk hutan. Iya. Sehingga perlu diatur. Pasti. Jadi semakin ke depan hutan itu seksi karena ya persis. Ya. Yang tidak banyak menyebabkan konflik apabila akan ada pengembangan suatu ekonomi baru dan sebagainya. Ini kawan-kawan. Jadi artinya bahwa kita sangat concern agar supaya hutan itu sampai kapanpun fungsinya tetap sebagai hutan. Fungsi sosial, fungsi ekonomi,
fungsi ekologi. Sosial adalah ya orang bekerjalah dari kegiatan kehutanan kan gitu ya Mas ya. Fungsi ekonomi pasti bahwa kehutanan dengan kayunya dulu, dengan satwa liarnya, dengan ekowisatanya menghasilkan barang-barang yang dinikmati secara ekonomi. Kemudian satu lagi fungsi ekologi lingkungan. Kira-kira Mas. Lalu kemudian saya melihat, jadi Mas Gun itu kan hidup di tengah-tengah hiruk pikuk perkotaan di Bintaro. Sekelilingnya itu adalah pembangunan permukiman, mungkin industri, dan sebagainya. Sehingga kalau kita nggak ingat dengan fungsi-fungsi hutan, maka kita akan terjadilah kekurangan mungkin oksigen, udara bersih. Nah kira-kira bagaimana tuh? Sehingga saya sangat concern bahwa ini kawan-kawan semua dari grup Bintaro Lingkungan concerns kepada bagaimana menciptakan lingkungan yang bisa dinikmati oleh bukan hanya warga Bintaro tentunya ya, warga luar Bintaro dan masyarakat sekitarnya. Akhirnya kita menjadi besar. Gimana? Sehingga menjadi ketua RW itu gimana ceritanya? Baik Prof, jadi ikon yang selalu kami ugemi ya. Kita tidak bisa hanya mempertahankan kelestarian saja, tapi harus imbang, ada balance antara manfaat dan lestari. Harus imbang. Untuk apa lestari tapi tidak manfaat, nggak ada gunanya. Betul. Kita nggak bisa menampung perkembangan, kemajuan yang kebutuhan manusia ini berkembang. Betul. Dan manfaat saja tapi tidak lestari, untuk apa? Kita akan bunuh diri pelan-pelan. Pasti kita akan mati pelan-pelan itu. Sehingga perlu ada keseimbangan antara manfaat dan lestari. Nah, teknologi berkembang sangat pesat. Tentu pasti ada sentuhan teknologi yang harus di-insert dalam mensikapi ikon itu, Bro. Betul. Ini kawan-kawan, ada suatu upaya dalam sistem lingkup RT, lingkup RW. Saya inginnya sih semua RT RW di seluruh Indonesia ya Pak ya, agar supaya concern bahwasanya kita itu hidup berkesinambungan, sehingga perlu hutan, perlu udara, perlu air yang berkelanjutan. Nah, kita mengarah kepada namanya Sustainable Development Goals, supaya kan gitu kan. Betul. Jadi diaturlah barang ini agar supaya tetap kita walaupun di Bintaro barangkali tetap menghirup udara bersih. Sekarang saya ingin melihat ke lebih detail. Tadi kan idealnya seperti gua itu harus paling tidak harus hijauan. 2/3 boleh dibangun, kan gitu kan. Tapi Bintaro kan nggak mengarah ke sana, Mas. Yang penting permukiman, yang penting sebesarnya ekonomi. Lalu kan betapa sulitnya ide daripada Mas Gun dengan Mas Bambang, Bu Iza untuk menerapkan agar supaya kalian sadar loh bahwa mari menanam, mari membuang sampah yang benar. Alot nggak Mas? Ya. Susah nggak? Baik, Prof. Jadi memang untuk merubah mindset itu perlu waktu, perlu komunikasi yang baik ya antara kami pengurus dengan warga yang ada di lingkungan kami. Betul. Pasti tekanan-tekanan ekonomi itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena kita tahu bahwa daerah kami itu perbatasan pinggiran Jakarta, tapi pinggiran juga Tangerang. Jadi daerah-daerah buffer zone dari penyangga ibu kota Republik Indonesia yang saat ini ada. Nah, kami pernah membuat semacam pemikiran. Ini bagaimana untuk mewujudkan lestari tapi manfaat. Lestari. Tidak hanya manfaat tapi tidak lestari. Iya, lestari tapi manfaat ya. Kemanfaatan dan lestari. Bagus. Nah, kita tahu juga suatu wilayah itu tidak akan tahan lama, Prof. Dalam arti kata, misalnya nih, kita kan juga tunduk pada regulasi yang lain, ada Undang-Undang Tata Ruang. Di awal-awal kami masuk Bintaro, semuanya itu perencanaan itu hunian. Semuanya hunian semua. Hunian semuanya perkampungan. Tapi fisik semua. Dalam perkembangannya kebutuhan kita semua. Pinggir jalan mulai dibangun ruko. Mulai dibangun rumah makan. Kami pernah juga geram. Kami masuk tahun 2000 itu sudah ada slogan
hidup nyaman di alam yang indah. Hidup nyaman di alam indah. Alam asri. Alam asri. Tapi setelah kira-kira tahun 2010, 2015, banyak beberapa lokasi yang sudah berubah. Ada yang untuk pertokoan, ada yang rumah makan, ada yang untuk bengkel. Jadi intinya mengarah ke ekonomi. Ekonomi. Yes. Baik. Setelah saya pelajari memang kita ada regulasi lain yang mengatur masalah tata ruang. Tapi memang betul setelah saya pelajari sudah berubah tuh tata ruangnya menjadi zona ekonomi, zona bisnis. Pasti. Sehingga tidak mungkin kita melawan regulasi itu kecuali kita ajukan ini kawan-kawan. Tapi bagaimana mengakali agar supaya permukiman tetap nyaman? Oke lah kalau gitu 30% dari permukiman itu merupakan hijauan. Oh susah juga ini. Aku di sini pengennya rumah yang building lah, fisik. Betul. Ya kalau ditanam pohon gimana? Tapi akhirnya saya hitung-hitung bagus juga nih. Di mana pohonnya mulai dipertahankan, danaunya dipertahankan, tanamannya dipertahankan, buahnya dipertahankan. Sehingga secara total mengarah kepada paling tidak 30%. Kan gitu kan? 30%. Agar supaya bisa menjerap CO2 masuk ke sini sehingga kita bisa menjerap oksigen yang bagus. Betul. Gitu prinsipnya ya. Betul. Tapi susah kan, Mas? Ya. Pasti banyak tantangan. Ya. Kami punya pengalaman, Prof. Jadi pada saat itu saya sebagai ketua RT membuat semacam slogan juga. Slogan untuk menjawab tantangan kebutuhan akan lahan dan keseimbangan itu, Bro. Saya membuat semacam pikiran jangka panjang. Harus ada one man, one tree, one fish, one beauty. One man, one tree, one fish, one beauty. One fish, one fish, one beauty. Yes. Jadi saya menghimbau dan tentu saya menggunakan instrumen RW untuk bisa dengan pengaruhnya untuk berjalannya itu program one man one tree. Bagaimana caranya satu orang menanam satu pohon? Betul. Gimana caranya itu, Mas? Jadi satu orang kita himbau, kita semacam kita wajibkan wajib menanam satu pohon. Satu pohon itu pohon yang berkayu. Karena dasarnya kehutanan. Berkayu, harapannya tuh bisa hidup panjang dan ada burung, ada tupai. Betul. Tidak ada ulat, ada apa macam-macam lah. Ada tawon. Ya. Dan saya berpikir supaya pohon itu jangan hanya pohon tok, tapi yang berbuah. Nah, sehingga ada sesuatu yang ditunggu. Alhamdulillah, Prof, di Bintaro sudah tertanam mulai tahun 2004. Sekarang sudah memanen buahnya. Hampir sepanjang turus jalan di ruang terbuka hijau udah ada banyak pohon. Ada tempat yang terbuka ya kiri kanan jalan. Ada. Ditanam rambutan. Mangga. Mangga. Jadi mangga kami minta saya bersisa dengan akses saya di Kementerian Kehutanan waktu itu, saya bisa minta bibit secara gratis. Waktu itu saya ambil 1.300 bibit. Sisa banyak, Prof. Sisa banyak kemana? Ya saya bilang silahkan ambil, tapi jangan dibunuh, ditanam. Banyak ya, ada yang ke Bekasi, ke Pondok Gede, kemana, ambil, silahkan ambil. Dan mereka juga menginformasi kepada kami, sekarang udah berbuah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Prof. Kita ada semacam amal jariah ya, Prof. Amal jariah. Karena dari buah itu sendiri, meskipun kita tidak berharap untuk panen, enggak lah. Silahkan siapa saja yang membutuhkan. Kalau tidak ada binatang-binatang liar, kelelawar, makan itu kan burung. Ya itu saya udah amal jariah lah. Nah, kemudian one fish. Satu orang harus melepas liarkan 1 ekor ikan minimal. Di kolam atau di? Dan di kami itu ada kolam, ada comberan. Kami lepas liarkan, ada yang di semacam saluran air, sanitasi air comberan itu yang sama rumah tangga. Kami lepas liarkan ikan yang cocok
untuk memakan jenis-jenis nyamuk. Misalnya lele. Lele, macam-macam lah. Ya. Kalau di kolam ikan apa? Kalau di kolam? Kolam macam-macam. Ada nila, ada mujair macam-macam. Dan saya waktu itu melepas liarkan yang di kolam itu ada 2 kuintal. Apa? 2 kuintal ikan. Kuintal. Ada mujair, ada nila, macam-macam. Berarti kolamnya luas dong. Luas, cukup luas. Jadi artinya bahwa situ ikan dilepasin dan siapa yang memungut ikannya? Kita tidak pernah berpikir untuk berpanen. Kita tidak pernah punya pikiran. Melepas saja udah bahagia. Melepas saja udah bahagia. Dan alhamdulillah Mas, di surga siap. Dan alhamdulillah di komunitas kami dari sudah terbangun. Kita senang membantu, katakanlah pakan ikan, ikannya saya tambah lagi. Dan tidak pernah menanyakan kapan saya panen, tidak pernah menanyakan. Tapi kan boleh kan dipancing, Mas? Oh boleh, silakan. Iya. Kalau mancing silakan, kita sendiri mancing juga silakan. Boleh, tapi kita rata-rata nggak sempat. Dan kita lihat ya ada teman-teman kita security, ada kan kita berupa tujuan kampung ya. Silakan aja kalau mau. Ini kawan-kawan semuanya yang pro konservasi, pro lingkungan. Akhirnya ada suatu yang kita sebut dengan modal sosial ya. Ada di masyarakat Bintaro. Di sana mungkin masih kecil ya, lingkup RW, RT. Tetapi saya kira menjadi suatu percontohan yang berkembang sehingga kita akan masuk dalam soal-soal kekhawatiran semua, Mas. Perubahan iklim. Mas, ada pertanyaan. Bagaimana tadi ya kesulitan mendorong sesama umat warga yang kadang-kadang cuek, kadang-kadang cuek bebek, kadang-kadang ya alah masa bodoh kan gitu kan. Gimana, Mas? Betul. Jadi itu pun pernah kami alami sejak kami jadi ketua RT. Saya kira Mas Bambang alami gitu ya. Bahkan kami berpikir di lingkungan kami itu mengumpulkan uang sama orang gampang uang. Lebih baik uang. Udah dikasih uang beres, nggak pernah. Pokoknya saya nggak usah ini. Urusan tuh, bukan itu. Kita mencoba ya kita tetap optimis. Kuncinya optimis, kita beri contoh. Jadi contoh itu merupakan guru yang baik. Karena RT RW katakanlah dia suruh-suruh aja, dia nggak pernah. Seperti kemarin saya ada pelatihan pemadam kebakaran. Saya sendiri praktek untuk memadamkan api. Bagaimana caranya? Saya lakukan. Ini sebagai ya katakanlah kita itu kan leader di tingkat tapak. Minimal bisa memberikan percontohan. Ya. Baik. Satu lagi tadi yang belum sempat kami sampaikan masalah biofori. Kami berpikir tidak semua orang pakai ledeng atau minimal satu rumah tangga itu ada reserve ya sumur ya ledeng ya pam. Nah pasti dia akan menggunakan air tanah. Saya berpikir air tanah itu kalau diambil terus kan lama habis. Apalagi musim kemarau ini. Nah pada saat itu kami sudah ada declare untuk one man one biofori. Biofori itu apa? Lubang resapan air. Yang teknologi yang sangat sederhana supaya nanti ada tanah yang agak membusuk, resapan air dan sebagainya. Kami pengurus RT RW menyiapkan alat biofori. Satu alat itu mudah. Itu lumayan tuh harganya tuh ya. Terus dan kami tidak mewajibkan karena banyak yang senior juga banyak sibuk. Artinya ada diklar ya pengakuan saja. Bisa dia nyuruh tukang atau nyuruh orang, yang penting satu orang satu biofori diakui. Entah dia melakukan sendiri atau enggak itu berurusan saya. Dan jalan sampai sekarang ini katakanlah ada berapa biofori? Kemarau panjang tidak ada yang komplain sumur kami kering, nggak ada. Insya Allah. Gimana? Sehingga timbul ya bahwasanya menurut Mas Gun tadi bukan duitnya, tapi jiwanya itu. Baik, jadi proses panjang untuk bisa menyatukan visi misi ya melalui beberapa media khususnya media hobi.
Misalnya ada sekelompok yang hobinya nyanyi, kita masuk nyanyi. Yeah. Ada sebagian yang hobinya jalan kaki, jalan kaki. Kita masuk. Bagus. Ada sebagian yang naik sepeda, masuk. Sepeda. Nah, dari itu kentuk pelan-pelan. Akhirnya menjadi satu. Yeah. Satu, mereka memiliki kesadaran yang sama. Yeah. Ternyata mereka juga seperti kita juga, karena nggak ada yang mengajak, ada yang mampu. Jadi artinya ini. Ada yang merakit. Ya. Jangan sampai hobi sepeda saja. Jangan sampai hobi mengenai badminton saja. Tapi bagaimana agar supaya tetap itu kontribusi kepada soal jiwa lingkungan. Kira-kira Mas ya. Nah ini jiwa ini kalau saya jiwa kepada alam melalui badminton, melalui apalah nyanyi gitu ya, tumbuh di sana Mas ya. Betul. Bagaimana kalau kita siang ini nyanyi Mas? Itu kesukaan saya. Nanti disiapin di sini nyanyi. Baik, Mas, saya ingin juga karena membawa kawan-kawan nih. Ada beberapa nama di sini, ada Mas Bambang, terima kasih. Kemudian Ibu Isa, terima kasih. Bu Sri, terima kasih. Bu Tris, kalau saya serius Ibu Tris, terima kasih sekali. Pak Sulvan, terima kasih. Mas Heri, terima kasih. Mas Bambang Subandi. Asal dari mana, Mas? Saya dari Malang, Pak. Malang, Jawa Timur. Kota buah-buahan. Mas Bambang, dulu juga sebagai ketua RW juga ya. Lalu ketua RW-nya toh. Yeah. Lalu bagaimana nyambung dengan Mas Gun? Kesan-kesan apa yang diperolehnya terhadap sistem di Bintaro itu, Mas? Yeah. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Prof. Saya pertama-tama saya sampaikan saya sangat bersyukur bisa ikut podcast ini dan dengan Prof Ali. Nah, di sini kemarin saya langsung melihat di YouTube bagaimana Profesor Ali Kodra ini menyelenggarakan podcast. Satu yang saya lihat itu waktu di Kalimantan, di Kota Baru. Di hutan gitu? Iya, di hutan. Nah, menyambung dari hal apa aja perbincangan tadi, Prof dengan Pak Agung sebagai Ketua RW kami, di sini saya sedikit memberikan satu exposure sedikit lah gitu, bukan untuk menonjolkan diri tidak, namun kepada yang satu disebut tadi lingkungan. Background saya bekerja sebagai sales marketing, di mana saya ketemu orang banyak. Iya, persis. Dan hobi saya memang untuk bergaul. Persis. Nah, di sini saya waktu dimanapun saya berada, di situ waktu di Bintaro saya tahun 93, dan di situ masih kosong. Dan saya kebetulan di depan rumah saya itu ada taman yang kosong. Iya. Nah, pada suatu saat malam minggu saya duduk di lobi, di balkon. Dan saya lihat taman-taman ini itu dipenuhi muda-mudi. Muda-mudi yang terus terang aja saya juga curiga. Ini apa yang dilakukan? Nah, minggu pagi saya biasa berjalan pagi olahraga. Saya lewat di taman itu. Itu betul-betul sangat kaget saya. Di situ ada kulit kacang, terus ada botol-botol bir dan sebagainya. Itu memang dijadikan area yang memang kurang bagus. Nah, tentunya waktu itu saya jadi ketua RT, saya lapor ke Pak RW, bagaimana ini kondisi ini harus kita hilangkan. Karena saya pengen kondisi kita dimanapun saya berada, itu bermanfaat oleh orang lain dan lingkungan. Betul. Saya usul, bagaimana nih Pak RW, kalau saya usul untuk dijadikan masjid. Karena sektor 3A ini belum ada masjid. Nah, di situ serta-merta dirapatkan, dan ada beberapa kira-kira 10-15 warga yang memang langsung setuju. Dan saya alhamdulillah itu dipercaya jadi ketua pembangunan masjid. Dan ini saya sampaikan di dalam satu sejarah Masjid As-Salam dan kegiatannya. Nah, waktu itu krisis tahun 97. Krisis ekonomi itu, Mas. Bagaimana? Krisis ekonomi ya, Seth. Jadi memang kondisi begitu, dan ini swadaya. Jadi tidak ada diberikan oleh Bintaro itu masjid di sana.
sehingga kami swadaya dan memang itu ya urunan sumbangan dari warga. Alhamdulillah itu bisa berdiri sekalipun itu makan waktu. Itu krisis RAB aja ganti 3 kali. Itu luar biasa. Jadi sekarang ini sudah berjalan, kemakmurannya juga sudah bagus, dan ini bermanfaat. Jadi memang pemikiran saya bahwa hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi alhamdulillah seperti itu. Sehingga saya berkesinambungan, memang hobi saya bergaul dengan Pak RW, dengan Bu Ica, Bu Kris, Pak Hari maupun Pak Iwan. Ini betul-betul kita ini kompak menyatu. Bagaimana menjadikan lingkungan itu baik. Jadi saya bersyukur bahwa kondisi-kondisi ini saya masih bisa berbuat untuk lingkungan, untuk apa, dan kami sangat mendukung program-program dari Pak RW yang sekarang berjalan. Saya gitu. Makasih Mas Bambang. Ujungnya tuh komunikasi ya. Makasih Mas. Saya akan berlanjut izin Pak RW, Ketua RW, ke Ibu Ijah. Bu Ijah, katanya K3. Jadi seksi K3. Luar biasa. Artinya diwujudkan dalam sistem manajemen manusia berkaitan dengan lingkungannya. Betul, Pak. Gimana tuh anunya? Melaksanakan itu gimana caranya? Jadi sebetulnya mudah tapi susah, Pak. Mudah tapi susah. Mudahnya karena lingkungan kita sudah bagus, Pak. Jadi saya tinggal maintain sentuh, tinggal ngoles, tinggal mengumpulkan data-data yang sudah ada, sehingga ini menjadi kemenangan. Menjadi kemenangan. Ya. Kemenangan bersama tentu. Kemenangan bersama tentu Pak, karena yang saya dokumentasi ini hasil yang ada. Hasil yang ada. Ya. Menurut saya Mandar RW Mandar ini Pak memang sudah terbentuk bagus. Alhamdulillah. Lestari, indah, dan sehat. Lestari, indah, dan sehat. Ya Pak. Ya, artinya K3 tadi. K3 tadi. Jadi untuk itu kemenangan kita dari situ Pak. Dari keindahan jadi kelestarian. Hati terbangun sesuai dengan pikiran kan gitu kan, tangan jalan, kaki jalan, sehat berarti. Sehat. Sehatnya karena lingkungan kita bersih. Kita punya hobi jalan pagi. Punya hobi menanam. Dan saya mendokumentasi hasil karya warga yang betul-betul bermanfaat, Pak. Jadi biasa. Warga ini di K3 ini punya hobi, ternyata punya kebun yang produktif, Pak. Itu menanam tanaman produktif yang seperti rimpang obat, tanaman obat lah. Tanaman obat, daun-daunan obat juga. Daun-daunan obat juga. Sayuran. Ada yang hobi hidroponik, ada yang hobi organik. Di setiap rumah. Ada yang tambu lampau. Di setiap rumah kan? Setiap rumah, Pak. Jadi ada penawaran lomba dari JRP, Jaya Real Property ini. Buat kami sudah tinggal merakit aja, gitu. Sudah tinggal menyatukan aja. Kira-kira begitu Pak. Nah, masalah sampah untuk yang kaitan dengan kesehatan ini ya Pak. Kebetulan karena kita tidak punya wilayah yang besar untuk sampah, jadi kami masih dibantu oleh Jaya. Jaya itu Jaya Property. Jaya Real Property. Kami masih dibantu oleh Jaya dengan membayar iuran bulanan. Mereka ambil sampah dengan truk, lalu setiap hari Pak. Setiap hari, kadang pagi siang gitu. Kemudian mereka yang menyelesaikan. Jadi di kami tidak ada sampah yang menjadi masalah. Gitu. Jadi kesehatan terpenuhi karena juga kami saling membantu. Kami rapi, bersih, Jaya membantu. Gitu, Pak. Baik Cik Ija, terima kasih. Begitu, Pak. Terima kasih sekali. Saya mau kembali ke Pak Ketua RW ya. Baik. Pak Gun. Saya melihat ujungnya kan bagaimana pola-pola yang ada ini menjadi keberlanjutan.
sustainability, keberlanjutan. Tanaman berlanjut, jiwa berlanjut, kesehatan berlanjut. Ya. Baik ya, jadi semangat ini memang kami bangun 100% continue. Ya. Continue, kita adakan komunikasi, termasuk juga kami secara rutin ketemu, minimal Zoom dengan warga, ketemu dengan pengurus dulu. Nanti kami itu ada 8 RT ya. Selalu komunikasi. Bagus. Apa masalah apa sih? Masa kita selesaikan bersama. Dan yang paling saya pegang saat ini sampai saat ini adalah masalah regulasi. Aturan regulasi. Jadi hak dan kewajiban komunitas RW itu apa? Terhadap perdanya bagaimana? Terhadap Jaya Real Property bagaimana sebagai pihak yang menyelenggarakan lingkungan. Kami membayar IPL, Prof. Membayar IPL ke Jaya Real Property. Dan kadang-kadang menjadikan konflik atau ketidaknyamanan. Mereka menaikkan iuran itu semena-mena. Langsung naik aja bulan depan. Tanpa kompromi. Tanpa kompromi. Ini tanpa komunikasi iuran. Itu gimana, Mas Roman? Nah, ini namanya iuran itu karena bergaining. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Kalau enggak ya udah hold aja. Itu namanya regulasi. Itu regulasi. Nah, saya ada perkumpulan RW sak Bintaro. Ya. Kami berkolaborasi dengan RW yang lain di Bintaro Jaya. Ini bukan kendaraan itu untuk audiensi. Iya, setuju, bagus. Saya melakukan audiensi dengan pejabat yang berkepentingan di Jaya. Saya ngomong, sebenarnya hak kewajiban kami itu apa sih? Kalau ditulis, kami setiap bulan membayar X rupiah, X rupiah. Kalau warga kami ada 600, minimal sekian ratus juta. Sudah masuk ke situ. Masuk situ. Itu setiap bulan di RW kami saja. Coba di Bintaro ada berapa RW? Nah, ternyata mereka sudah mulai terbuka. Jadi hak-hak daripada lingkungan dengan membayar iuran itu, satu, lokasinya pasti bersih kan, disapu dan sampahnya diambil tiap hari. Yang kedua, jika ada bangunan-bangunan yang rusak, yang bangunan daripada yang awalnya memang dibangun oleh pengembang, sampaikan ke kami akan perbaiki. Kata Jaya. Tanya tulis. Yang ketiga, jalan aspal lingkungan segera kasihkan tahu saya, kecuali layar ulang. Jika bopeng segera kasih tahu saya. Saya akan beresin itu. Oke, saya tulis. Terus yang keempat, jika ada rumah kosong, katakanlah biasa ada orang kosong lama ditinggalkan mengganggu lingkungan, nggak nyaman kita lihat juga. Bagaimana tanggung jawab Jaya? Silakan ketua RT komunikasi dengan pemiliknya dulu. Bagus. Jika mereka nggak ada respon, kita ambil alih, kita selesaikan. Bagus, Mas. Saya tulis A sampai Z. Nah, ada poin-poinnya. Poinnya saya tulis, saya bikin minute of meetings, saya sebarkan ke seluruh RW, termasuk penasihat saya lapori. Harus. Jadi siapapun RW-nya ganti, ini jalan. Pakai aja itu. Alhamdulillah. Tak kasih ini tanda tangan minute of meeting. Nah, sudah. Diikat. Saya ikat itu. Nah, itu yang kecil-kecil. Kemudian ada juga kebutuhan kemarin itu kami membutuhkan semacam area jogging track. Baik. Itu, bro. Ini kawan-kawan, ini suatu diskusi, satu obrolan yang bukan hanya ngawang-ngawang berteori, workshop, seminar, tapi mendarat ini. Jadi kita harus berusaha agar supaya pertemuan semacam ini dimanapun kita dorong supaya lebih maju lagi, lebih sering lagi, sehingga contoh-contoh yang baik dari kawan-kawan Bintaro K3 ini menjadi mencuat dan menjadi dicontoh. Itulah konservasi. Itulah jiwa konservasi yang dibangun agar supaya kepala masuk ke hati, dari hati masuk ke tangan. Itu namanya 3 dimensi. Kawan-kawan semua, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan harapan kita menjadi kenyataan. Dan kita terus mendukung agar supaya kawan-kawan Bintaro menjadi percontohan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Insya Allah.